Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, remaja muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai hari yang ke-29 ini puasa yang qabul, puasa yang diterima, yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita bisa menikmati indahnya, bisa menikmati manisnya iman dan Islam sampai detik hari ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak, ibu, adik remaja, muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya membacakan sebuah ayat Al-Qur'an yang sangat familiar yang dibaca oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Itu ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Di sini juga menggambarkan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, remaja muslim muslimah. Yang kedua, saya tadi membacakan sebuah hadis yang berbunyi, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya, barang siapa fariha, berbahagia, biduhuli Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Kita cukup berbahagia, senang,
datangnya bulan suci Ramadan. Seperti kita menyambut seorang pejabat, menyambut para alim ulama, para habaib ketika datang ke rumah kita. Kita sambut dengan sukacita, mempersiapkan segala sesuatunya, lahir batinnya. Termasuk Ramadan, maka ganjarannya adalah haram tubuh kita dijilati oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat ganjaran jauh dari siksa api neraka. Bapak Ibu rahimullah, tidak terasa waktu begitu cepat. Seminggu rasa 1 hari, 1 bulan terasa sebentar. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-29. Artinya bisa jadi hari ini hari terakhir kita puasa, bisa jadi hari besok terakhir kita puasa, bahkan bisa jadi bulan ini adalah terakhir kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai ilustrasi barangkali, seandainya kaum muslimin muslimat di rumah sakit, kemudian dokter memberitahu usia kita tinggal sehari menurut pandangan ilmu medis atau kedokteran. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Apakah kita senang? Apakah kita sedih? Sedih ketika memikirkan hari itu adalah hari napas terakhir yang Anda hirup dan kesempatan terakhir bersama keluarga Anda, keluarga kita di rumah. Manusia yang berjiwa religi, manusia yang ada agamanya, pasti banyak beribadah, berdoa, dan memohon ampun, menyiapkan diri menghadapi kematian. Karena sudah paham setiap jiwa pasti mati. Setiap makhluk berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga akan bersilaturahmi kepada keluarga. Ini tadi di awal bilang kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Kita akan bersilaturahmi kepada keluarga, orang-orang yang kita cintai, teman dan sejawat, untuk meminta maaf. Sebab hari itu adalah kesempatan terakhir menemuinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda bukan seorang religius, seandainya kita bukan orang yang tidak paham agama, kalau orang memadahkan kita hari ini dan hari terakhir kita hidup, menghadapi suasana itu mungkin saja kita protes kepada Allah. Kenapa terburu mati? Pada belum puas hidup di dunia. Masih banyak keinginan belum terpenuhi. Boleh jadi kita menghabiskan hari terakhir hidup itu untuk bersenang-senang, berpoya-poya, menghabiskan duit, harta, menyenangkan diri sebelum malaikat Israel menjemput nyawa kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Lalu bagaimana seandainya
Kalau kita tahu bahwa tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita semua. Hari ini terakhir kita puasa. Hari ini terakhir kita menunaikan saum. Apa yang kita akan lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimallah. Apakah Anda yakin? Apakah kita yakin Ramadan adalah bulan keberkahan? Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah memberikan keberkahan kepadanya. Percayakah kita dengan hadis yang mengatakan, yang selalu diucapkan oleh guru-guru kita, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis itu membuat kita menjalankan berpuasa bersungguh-sungguh dan berharap segala dosa diampuni sehingga siap ketika nanti Allah mencabut nyawa kita. Ramadan tahun ini semoga menjadi yang terbaik bagi kita. Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih buruk dari Ramadan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebab kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mendapat predikat sukses, yaitu orang yang bertakwa. Sebab output bulan Ramadan adalah gelar al-muttaqun, orang yang bertakwa, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Kriteria orang bertakwa dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, ciri-ciri orang bertakwa itu yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk menafkahkan harta. Orang bertakwa menafkahkan harta dengan zakat, dengan infak dan sedekah, di waktu sempit maupun lapang. Saat miskin apalagi kaya, berinfak tak perlu menunggu kaya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, menahan amarah. Manusia punya sifat marah. Orang bertakwa bisa menahan amarah, tidak marah sembarangan. Orang yang bertakwa merupakan manusia yang tidak dikuasai oleh amarah. Yang ketiga, memberi maaf. Tidak ada manusia satupun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kehilapan kepada orang lain, merupakan dosa langsung dengan sesama. Dosa seperti ini baru bisa dimaafkan apabila yang disakiti memberikan maaf. Yang keempat, segera sadar dan taubat dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kesalahan, cepat sadar. Lalu istighfar, paling tidak
ucapan astaghfirullahaladzim paling pendek. Kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, terakhir saya, terakhir Bapak Ibu rahimahullah di rumah, semoga puasa yang kita jalani sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mati menjemput kita, siap menghadapinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun berharap dan bermohon kepada kita semua bersama-sama di akhir Ramadan ini kita perbanyak beristighfar kepada Allah, kita banyak berdoa sehingga puasa kita di bulan ini puasa yang husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan waktu untuk berpuasa ke bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.